Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rusrian, NIM saya 1122108555. Saya dari kelas MA 22C5, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Adapun poin-poin yang akan saya bahas ialah pengertian, lahirnya Pancasila, ideologi Pancasila, Panitia 9, ciri negara Pancasila, fungsi Pancasila, makna Pancasila, dan lambang Pancasila dan maknanya. Pengertian Pancasila. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara juga. Ideologi Pancasila. Ideologi merupakan pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, pada tanggal 1 Juli 1945. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Cho Sang In yang sekarang namanya Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Dikarenakannya belum usai pembahasan dalam sidang, akhirnya diputuskan untuk membuat suatu komite untuk menyelesaikan pembahasan dan perselisihan dalam sidang. Komite ini yang dikenal dengan nama Panitia 9 yang beranggotakan 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Subarjo, 4. M. Yamin, 5. Wahid Hasim, 6. Abdul Qahar Muzakir, 7. Abi Kusno, 8. Haji Agus Salim, 9. A.A. Marasim. Kesembilan tokoh inilah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan mengenai dasar-dasar negara, termasuk juga Pancasila, yang dimana menjadi bagian terpenting dari sejarah singkat lahirnya Pancasila. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Ideologi Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri negara Pancasila. 1. Ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius yaitu nilai yang terkait dengan ketertarikan individu dengan suatu hal yang dianggap mempunyai kemampuan sakral, suci, agung, dan mulia. 2. Kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu menentukan satu kesadaran perihal disiplin jadi asas kehidupan, karena tiap-tiap manusia memiliki potensi untuk menjadi manusia prima, yakni manusia yang beradab. 3. Persatuan kebangsaan Indonesia. Persatuan yaitu paduan yang terdiri atas bagian-bagian kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan hanya untuk bersengketa. 4.
permusyawaratan dan perwakilan. Jadi, makhluk sosial, manusia memerlukan hidup berdamai dengan orang lain. Di dalam interaksi yaitu umumnya terjadi kesepakatan dan saling menghormati satu sama lain atas basic tujuan dan keperluan berbarengan. 5. Keadilan sosial. Nilai keadilan yaitu nilai yang menjunjung norma menurut tidak berkeberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan terhadap satu perihal. Makna Pancasila. Terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diterangkan oleh M. Syamsuddin dan kawan-kawan dalam pendidikan Pancasila, menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. 2. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. 3. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubung itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. 4. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tataan ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Fungsi Pancasila. Menurut buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sebagai pedoman bangsa Indonesia sendiri, Pancasila memiliki 9 fungsi yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berikut 9 fungsi Pancasila. 1. Pancasila digunakan sebagai ideologi negara. 2. Pancasila digunakan sebagai dasar negara. 3. Pancasila digunakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila digunakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila digunakan sebagai sumber segala hukum yang berlaku maupun sumber tata tertib hukum di Republika Indonesia. 7. Pancasila digunakan sebagai perjanjian luhur negara Indonesia. 8. Pancasila digunakan sebagai cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila digunakan sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Lambang Pancasila dan maknanya. Lambang Pancasila adalah ekor burung Garuda yang menjadi gambaran sebuah kekuatan dengan warna emas yang menunjukkan simbol kemuliaan. Selain itu, pada burung Garuda yang ada pada lambang Pancasila terdiri dari 17 jumlah bulu, 8 bulu di ekor, 9 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu di leher untuk menggambarkan waktu kemerdekaan negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lambang Pancasila juga dapat dilihat seekor burung Garuda yang mencengkram gulungan tulisan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pada hal ini, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna kesatuan yang pada beragam di suku Indonesia, di mana walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya yang berbeda walaupun tetap menjadi sebuah satu kesatuan. Namun di dalam lambang Pancasila sendiri terdapat perisai setiap bagian mempresentasikan lambangan kelima Pancasila yang ada Pancasila. Sekian video presentasi Pancasila dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.